Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan berbagi informasi bagi teman-teman yang khusus mau extend visa. Itu sebenarnya ada beberapa tempat di imigrasi Hong Kong. Yang pertama, teman-teman bisa extend visa di imigrasi Wan Chai ya. Seperti biasa, imigrasi Wan Chai lantai 3. Nah, bisa online, booking online, atau bisa datang langsung ke imigrasi Wan Chai lantai 3. Bagi teman-teman yang kepengen datang langsung ke imigrasi Wan Chai lantai 3 yang tidak booking, bisa walk in, langsung datang ke imigrasi Wan Chai lantai 3, datang langsung ke jendela nomor 4 atau 5. Nah, di situ nanti sudah ada imigrasi petugas ya. Sudah ada petugas imigrasi yang akan menerima dokumen kita. Dan selanjutnya kalau dokumen sudah lengkap, dokumen akan masuk ke imigrasi, kita disuruh pulang nunggu surat dari imigrasi. Nah, biasanya surat itu berisi pembayaran ya. Kalau dokumen komplit, nggak ada perubahan, nggak ada masalah, nggak ada kekurangan, nah dikirim surat, suruh bayar di kantor pos atau melalui via SPS online kayak gitu. Nah, terus yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan extend visa selain di imigrasi Wan Chai, itu juga bisa di imigrasi Tsim Sha Tsui. Nah, imigrasi Tsim Sha Tsui ya. Terus yang berikutnya, teman-teman juga bisa untuk proses extend visa di imigrasi Lam Tin. Untuk alamat detailnya nanti teman-teman bisa baca di deskripsi ya. Saya akan mencantumkan alamat lengkap beberapa tempat extend visa di imigrasi Hong Kong. Nah, selanjutnya teman-teman yang sekiranya di daerah Satin juga bisa melakukan extend visa di imigrasi Satin. Terus berikutnya juga masih bisa lagi di imigrasi Fo Tan ya teman-teman. Imigrasi Fo Tan juga bisa. Jadi mungkin yang jauh di ujung sana, yang tinggal di Song Soi atau di Tai Po, nah itu juga bisa di Fo Tan ya. Terus yang berikutnya untuk teman-teman yang tinggalnya di daerah pucuk gunung, nah pedesaan daerah Yuen Long juga ada ya teman-teman. Untuk extend visa di imigrasi Yuen Long juga menyediakan. Terus yang terakhir di imigrasi Tuen Mun. Nah, bagi teman-teman yang kepengen tahu lebih lengkapnya atau masih bingung, silahkan komen-komen di channel YouTube saya atau bisa telepon saya. Terima kasih, dan ini adalah salah satu konsultasi bagi teman-teman yang bingung masalah extend visa sendiri ya. Kayaknya nggak mau dibantu sama agent, tapi dia pengen belajar sendiri, makanya dia pengen tahu cara extend visa kayak gitu ya teman-teman. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat video saya. Terima kasih. Ya itu aku yang minta surat rekon sama surat yang apa sih yang Yo, extend visa yang minta formulir 988A sama undertaking. Aku download itu nggak ada yang surat 988-nya. Masa? Nggak tahu, itu mungkin HP-nya kali ya. Oke. Berarti kemarin kan sudah saya kirim kan ke WA yang formulir 988A, bisa toh di print? Itu cuman aku belum ngeprint ya, soalnya aku belum keluar. Tapi bisa dibuka, bisa? Yang bisa saya kirim dibuka. Oke, berarti itu kan ada 3 file kan yang saya kirim. Pertama formulir 988A itu sampean yang tanda tangan ya. Oh, itu aku yang tanda tangan ya? Iya, formulir 988A itu kan ada beberapa lembar. Nah, itu sampean yang tanda tangan dan isinya tentang dokumen sampean. Itu kan ada. Iya, itu aku lihat di YouTube itu. Lihat kan tutorial cara ngisi formulir 988A? Udah bisa toh? Bisa lah. Aku udah tak lihat berulang-ulang kali. Salah. Oke. Nah, terus yang kedua itu adalah surat undertaking. Nah, undertaking itu majikan yang tanda tangan. Jadi yang paling atas itu nama majikan yang tanda tangan kontrak, terus sampingnya nomor KTP majikan, terus yang bawah itu nama sampean, terus bawah sampean itu namanya
ada nomor KTP sampean, terus tanda tangan majikan harus dicek lagi ya, harus sama seperti kontrak kerja. Itu. Terus itu kan ada surat rekomendasi ya dari majikan. Nah, itu majikan boleh pakai atau majikan boleh nulis sendiri. Itu bebas kayak gitu ya, karena itu form kan dibuat sendiri, cuma contohnya seperti itu. Jadi kalau jadi kan kalau majikan mau pakai nggih monggo, nggak apa-apa, tapi kalau majikan mau nulis sendiri versi sendiri juga nggak apa-apa. Intinya sampean dalam waktu 1 tahun harus jutking karena COVID-19, jadi masih belum bisa untuk pulang ke Indonesia. Jadi untuk extend ngompliti visa sampai finish kontrak tanggal, bulan, tahun, kayak gitu aja. Nah, terus data pendukung, jadi sampean perlu melampirkan fotokopi paspor. 1 ya? Ya, per lembar aja. Itu, fotokopi paspor. Paspor yang paspornya kan yang baru ya? Ya, ya, foto. Nah, terus yang masalah visanya itu, visa yang nempel di paspor yang lama di fotokopi juga nggak? Fotokopi aja. Jadi fotokopi paspor baru, fotokopi paspor lama, terus visa label yang nempel, nah itu sampean fotokopi. Nah, terus habis itu tinggal formulir yang saya kasih tadi itu. Sampean di mana nanti extend visanya? Di Wancai atau di imigrasi cabang? Aku emangnya yang di Yunlong bisa? Kalau di Yunlong bisa, Mbak. Yunlong atau Dunmun itu sampean deket yang mana itu bisa. Tapi harus pagi. Sampean coba aja Yunlong itu bisa. Kalau Yunlong nggak bisa nanti di Dunmun kayak gitu. Daripada sampean jauh-jauh dari seberang sana ke sana untuk extend visa ke Wancai kayak gitu kan. Wancai, iya capek. Kalau Dunmun kan agak deket toh? Iya deket sih. Nah, aku Dunmun juga belum tahu, tapi nanti aku tanya. Oke, saya coba nanti saya kirim juga lah alamatnya yang di Dunmun. 2-3 bulan yang lalu ada teman yang extend visa di Dunmun, imigrasi Dunmun. Itu bisa. Jadi datang pagi, kan buka 8:30 tuh. Sampean 8:30 sudah nyampe di imigrasi situ, terus bawa semua komplit dokumen, paspor asli ya kalau di cabang ya. Paspor asli, kontrak kerja yang asli, Hongkong ID yang asli, terus ditambah lagi yaitu fotokopi paspor, fotokopi visa, fotokopi Hongkong ID, fotokopi kontrak kerja, terus sama formulir 988A, terus sama undertaking dari majikan dan surat pendukung atau surat support letter dari majikan. Nah, itu nanti sampean masukkan antrian ya, nanti pasti ada banyak petugas kan ditanya, you extend visa same employer kayak gitu ya. Nah, terus nanti pasti nanti sampean dicek datanya, kalau udah komplit suruh nunggu kurang lebih paling setengah jam nggak ada, Mbak. Pengalaman teman-teman lo ya yang di Dunmun. Nah, itu setengah jam nggak ada, terus dipanggil, terus suruh bayar 230, terus sampean boleh pulang. Visa sudah bisa jadi saat itu juga kalau di imigrasi cabang. Kayak gitu. Kalau kalau di imigrasi Wancai itu dokumennya ditumpuk terus disuruh nunggu. Kita harus pulang ya. Kita pulang, nanti kita akan dikirimi surat, jadi pembayarannya lewat kantor pos atau online FPS kayak gitu. Itu online bayarnya di Seven apa gimana? Dulu di Seven, tapi terakhir di kantor pos dan online pembayaran lewat FPS, internet banking. Kalau nggak ada bankingnya ke kantor pos bisa. Nanti kan kantor pos. Nanti kan dikasih link pembayaran toh, bilang aja Pak Ijin, Pak Sam Sapman kayak gitu. Nanti kan ada barcode kan, barcode-nya. Nah, nanti tinggal petugas dari kantor pos pasti sudah tahu kayak gitu. Habisnya kapan toh bisa nih? Bulan 1. Bulan 1 tanggal? Ya, sekitar tanggal 17-an. Tanggal 17-an. Kalau ada waktu bulan-bulan ini, bulan 1, 12, jadi 2 bulan sebelumnya, kalau ada waktu sampean sudah bisa kok untuk proses ke imigrasi Dunmun. Coba-coba iseng-iseng berhadiah, mana tahu kan bisa dilancarkan. Cari-cari. Jadi kan mumpung masih ada waktu kayak gitu kan, jadi lebih awal lebih baik daripada mepet-mepet, nonop-nonop. Daripada mepet kan, jadinya bingung cari kalau mepet. Iya, cuma 230 nanti bayarnya itu visa. Ya murah, kalau di agent 600. Ada yang 700, ampun. Tambah pengalaman tau sampeannya.
Ya makanya aku pengen cari pengalaman untuk masih di sini. Nanti kalau Biar udah tahu. kalau ada pengalaman yang baru dan bermanfaat, nah bisa kan dikasih info ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain itu lumayan toh. 600 Iya, bisa. dikurangi 230 berarti kan masih ada sisa sekitar Ya, 300 sekian. lumayan kan? Lumayan. Wah, jajan. Buat jajan. Ya, lumayan buat jajan aja. Buat beli nasi pecel ya Mbak. Kalau libur. Iya. Jadi itu nanti tinggal diisi ya Mbak ya. Sampai kalau dokumen komplit nanti kan biar prosesnya lancar. Kalau dokumen nanti ada yang kurang, otomatis kan mental. Sampai disuruh pulang lagi, suruh melengkapi lagi kayak gitu. Lengkapi lagi. Berarti udah cuman itu doang ya? Iya, itu aja. Yang penting lebih amannya ya, sampean siapin aja fotokopi paspor yang baru dan yang lama, terus visa, terus fotokopi Hongkong ID sampean, terus sama fotokopi kontrak kerja. Itu untuk dokumen pendukungnya. Terus yang lainnya itu formulir 988A itu sampean isi dan sampean tanda tangani, terus minta tanda tangan majikan yaitu surat undertaking. Tinggal diisi dan ditandatangani sama majikan, terus sama surat support letter. Itu aja sudah cukup selesai nanti. Tapi kan visa yang kemarin kan nggak nempel di paspor yang lama aja. Ya, sekarang elektrik Mbak, visanya nggak perlu visa tempel. Jadi nanti tinggal di download. Cuma lembaran putih doang. Yang sekarang toh? Iya. Terus ini sampean extend visa karena nggak bisa jodgeng apa karena paspornya koge? Apa dua-duanya? Nggak bisa syuting, aku paspornya masih baru bulan kemarin aku bikin tanggal 23. Gitu, oke. Jadi itu surat penjaminnya benar. Soalnya kalau sampean extend visa karena paspornya nggak genep 2 tahun itu kan beda lagi formnya. Makanya kalau teman-teman tanya itu kan minta support letter, aku takutnya salah ngasih kayak gitu kan. Salah. Jadi kalau emang nggak bisa jodgeng itu kemungkinan udah bisa dipakai lah itu formnya. Kayak gitu. Ya udah, jadi banyak pengalaman nih ngeliat YouTube-nya Cece. Terima kasih banyak. Nanti kalau seandainya sampean sudah dari imigrasi Dunmun, bisa atau tidak prosesnya, coba sampean WA saya biar saya bisa kasih info ke teman-teman yang tinggal di daerah Dunmun dan sekitarnya. Nggak usah repot-repot jauh-jauh untuk extend visa kayak gitu. Iya, Cek. Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya. Nanti tinggal sampean print. Oke. Kalau sampean nanti bingung, silahkan untuk WA lagi ya untuk ngisi dan lain sebagainya. Nanya-nanya. Boleh monggo. Ngerepotin Cece jadinya. Oh, rapopo. Yang penting kan saya ada waktu dan kalau telepon kan pastinya saya pasti ngomong ya sekitar jam berapa dan jam berapa. Cari waktu dulu ya Cek, kita juga kerja kan. Betul, sampean pengertian sekali. Kan kalau lagi sambil kerja teleponan nggak enak. Betul, aku juga kayak gitu Mbak. Kerja sambil telepon itu aku nggak fokus. Makanya saya pilih jam yang memang benar-benar saya longgar, saya free, baru saya bisa angkat telepon dan ngobrol kayak gitu. Apalagi ini kan informasi toh, takutnya nanti salah. Betul sekali. Udah makan Cece, pengen makan. Kenapa? Makan Cecenya mau makan siang. Oh iya, bentar lagi mau makan saya. Oke. Saman. Oke, makasih banyak ya Mbak ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran prosesnya. Iya, amin. Oke. Terima kasih ya Cek. Yuk, bye-bye. Yuk, bye-bye.